Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, segala puji bagi Allah, ya. Syukur yang tidak terhingga atas kita akan dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sebaik-baiknya umat, tapi dengan syarat kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ikut di dalam berdakwah, setidak-tidaknya mengajak orang berbuat kebaikan dan mencegah orang daripada berbuat kemungkaran kalau ingin menjadi sebaik-baiknya umat, ya kan? Kita karena Maulid ini kan sebenarnya biografi, ya, banyak menceritakan tentang memuji Rasulullah dan sirah Nabi Muhammad, akhlak beliau bagaimana. Nah, sebelum, karena Rasulullah itu bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu diutus ke alam semesta. Rasulullah itu bukan diutus cuma manusia, tapi tidak, kepada jin, malaikat, ya, semua daripada makhluk. Ya, jadi bukan kepada hanya manusia. Dikatakan bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah, aku ini diutus ke alam semesta ini untuk menyempurnakan akhlak. Karena sebelum kita diutusnya Rasulullah, akhlak manusia, mereka ini menyerupai daripada akhlaknya binatang. Balhum Allah, dikatakan. Bahkan mereka itu lebih jelek daripada binatang. Dan ini ketika Anda bicara akhlak, pertama kali Anda berbicara di riba terim, ya, waktu itu masih 2 orang Indonesia itu disuruh ceramah dengan kalimat bahasa Arab itu masalah akhlak. Jadi kalau Bapak iya bahasa Rasulullah sallallahu li utammima makarimal akhlak. Akhirnya yang dimaksud dengan akhlak, ya, sebelum kita menceritakan tentang akhlak Rasulullah, kita harus tahu yang dinamakan akhlak itu apa. Akhlak itu ialah, kata Imam Ghazali, sesuatu yang tumbuh di dalam diri manusia, ya, yang sangat kokoh, yang tidak bisa digoyangkan dengan keraguan dan semisalnya apapun. Itu akhlak. Sesuatu yang tumbuh di dalam diri manusia yang tidak bisa digoyangkan dengan keraguan. Maksudnya apa? Oke. Maksudnya ialah ketika kita makan pakai tangan kanan, ya, kemudian tidak ada sesuatu apapun, pembicaraan apapun yang bisa merubah kita dengan makan tangan kiri. Ya, itu kan kuat sudah. Dan akhlak itu sesuatu yang sesuatu yang tidak pernah menggunakan rencana dan pikiran, itu akhlak. Paham maksudnya? Misalnya gini, aku makan tangan kanan bagian daripada akhlak. Apakah ketika aku makan tangan kanan tadi menggunakan rencana dan pikiran, aku ini makan harus tangan kanan nih karena kada nyaman lawan pulang? Enggak kan, otomatis kan, spontanitas. Walaupun tidak ada itu orang atau ada, aku tetap makan tangan kanan. Berarti ini akhlak, ya, dan tidak bisa digoyangkan dengan keraguan. Maksudnya di pendiri, coba kita makan tangan kiri nyaman, pasti kita mau tetap prinsip, ya. Akhlak itu sesuatu yang tumbuh di dalam diri manusia yang bisa kita gaungkan, itu bagian daripada prinsip. Kalau prinsip, setiap manusia ini pasti ada prinsip, alibunya, wayu, semua ada, pasti ada sesuatu yang di dalam diri kami ini semua
yang tidak ada toleransi siapapun orangnya. Menyuruh hikam kan mau, pasti ada bikin diri hikam apa itu pasti ada. Kalau itu suatu yang baik, maka itu adalah akhlakul karimah yang tumbuh dari kebaikan. Tapi kalau prinsip hikam jelek, maka itu adalah suatu kejelekan. Itu namanya akhlak, sesuatu yang tidak pernah bisa digoyangkan dengan keraguan dan tidak pernah menggunakan rencana dan pikiran. Kita di semuanya pasti di sini. Semua karena di dalam yang mana manusia ini mempunyai itu, ya dia akan tumbuh di dalam dirinya, tapi tidak tahu apakah itu prinsip yang ada di diri ma'ikam itu suatu kebaikan, maka itu adalah akhlak yang mulia. Kalau itu suatu kejelekan adalah akhlak yang tercela. Jadi itu namanya akhlak. Rasulullah beliau diutus ke alam semesta ini untuk menyempurnakan akhlak kan, biar kita tahu. Nah, misalkan gini, ada bulan anak datang, lalu aku bersiap-siap, bersih-bersih supaya aku pakai sarung, ya kan? Itu bukan akhlak namanya. Karena apa? Aku menggunakan rencana karena ada si bulan anak datang. Tapi kalau aku tidak menggunakan rencana, walaupun bulan siapa, aku tetap pakai sarung, tetap pakai kopiah, apa? Itu namanya akhlak. Paham kan? Itu namanya akhlak, biar kita tahu lah. Ya, jadi tidak semua akhlak itu. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa berakhlak? Pertamanya iya di sini ala tarok ya, dikatakan al-Imam Ghazali. Apakah engkau tidak memandang melihat kepada seekor binatang yang sangat buas ya, hayawanul wahsy, binatang yang sangat liar, yang kemudian engkau latih dia untuk berburu dan menjadi penjaga, ya kan? Anjing nih kalau kita latih, yang dulunya dia punya akhlak sangat jelek, kita latih dirinya sehingga dia menjadi baik, mengikut dengan kita, ya kan? Banyaklah binatang yang kita ubah jadi anjing ini. Kalau itu ini hanya binatang yang tidak pernah Allah kasihkan akal. Bagaimana dengan manusia? Manusia dikasih Allah Ta'ala akal, masa masih nggak bisa berakhlak? Berarti lebih jelek pada binatang. Balhum Allah, ya kan, seperti itu. Ya kan, nggak punya akal, bisa berakhlak, ya kan? Manusia di sini dikatakan sebelum diutusnya Rasulullah, akhlak daripada kaum jahiliyah itu lebih jelek pada binatang, ya kan? Misalnya saya sampaikan dari mana, kebiasaan perempuan kaum jahiliyah kalau dia tidak punya suami, dia menaruh bendera di depan rumahnya. Siapa saja yang menggaulinya maka dipersilakan. Kalau dia hamil, siapa yang mirip anaknya maka itu yang menjadi ayahnya dipanggil dukun. Tapi setelah diutusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekasihnya Nabi Muhammad, seperti sihir itu terhijab, tertutup, pintu langit itu tertutup. Itu namanya akhlak. Makanya bagaimana cara melatih akhlak itu supaya tumbuh di dalam diri kita, dalam diri manusia atau keluarga kita, ya. Kadang di dalam masalah seperti ini kita banyak menyepelekan tentang pendidikan anak-anak kita, ya kan? Kita tidak pernah mengajari kepada mereka alimu auladakum hubbun nabi, ajarkan kepada kalian, anak keluarga kalian untuk cinta kepada Nabi, ya kan? Kadang kita mengatakan anak itu durhaka, ya kan? Padahal orang tua yang menyepelekan, yang tidak memperhatikan daripada anak dan istrinya di dalam mendidik untuk agar menjadi dia orang yang beragama, maka orang tuanya tersebut telah menipu mereka dan mengkhianati mereka. Khianat yang paling besar ialah tatkala orang tua membiarkan anaknya tumbuh, ya, dengan perilaku yang jelek, akhlak yang jelek. Dia membiarkan, dia tidak pernah mendidiknya, anaknya tidak soleh, dibiarkan. Ini orang tua yang menggolimi anak-anak dan menipu anaknya, ya kan? Karena tanggung jawabnya nanti orang tua. Sedangkan Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Sayyidina Ali menafsirkan apa?
alimu anfusakum, ajari kepada diri kalian dan keluarga kalian mayanjuhum minan nar, apa saja yang menyelamatkan mereka dari api neraka. Ya kan? Itu kan maksudnya, itu diantaranya makna daripada ayat itu. Ini pentinglah. Nah, bagaimana kita mendidik anak kita, keluarga kita itu menjadi supaya tumbuh menjadi anak yang berakhlak. Karena di dalam diri seorang anak itu ketika dia masa pertumbuhan itu ada namanya madri. Madri ini dia tidak akan bisa tumbuh kecuali bil muhalatah wal mujalasah, kecuali dia bergaul dan berteman. Kita punya anak kita, biarkan anak kita bergaul, maka madri tadi akan tumbuh. Tapi kalau anak tadi diam di rumah tidak keluar, majlis tadi tidak berkembang. Tapi kalau anak tadi kita pergaulkan, makanya itu fungsinya pondok. Kita taruh di pondok supaya madri yang ada diri anak tadi tumbuh dengan baik, sehingga madri tadi akan, kalau sudah dia lama di pondok, maka akan tumbuh dengan kokoh, tidak bisa digoyangkan dengan keraguan. Itu fungsinya, ya kan? Kalau kita biarkan, maka madri tadi tumbuh virus, ya kan? Bahaya. Jangan. Itu fungsinya kita menaruh anak kita di pondok. Kita banyak berpikir tentang usaha begini-begini. Sebenarnya investasi kita yang terbesar adalah anak yang soleh, yang mendoakan kepada orang tuanya. Itu kan yang penting. Nah, di sini apa kaitannya dengan akhlak, ya kan? Gitu ya. Bagaimana cara mendidik anak kita supaya menjadi orang soleh? Kata Imam Busiri, seperti kita memberhentikan anak kecil yang umurnya sudah 2 tahun, kita disuruh untuk memberhentikannya menetek kepada ibunya. Ini dari sambungan dari yang pertama tadi, akhlak, itu sambungannya dalam Akhlaqul Ibanin 4. Anda pernah belajar itu di Lawang. Nah, begini kata beliau, memang bisa kita mendidik anak itu pahit, kita sayang, cinta, masih anak kita lepas, ya kan, kita lempar, tapi bukan arti kita kejam, tapi semua itu untuk dirinya, ya kan. Bagaimana ketika anak disapih dari tetek ibunya, apa yang terjadi? Anak yang biasa menetek kepada ibunya, anak tersebut apa? Wayastadu, buka anak tadi akan menangis dengan tangisan yang sangat keras. Kemudian apa? Wa yahzulu jasaduhu, dan anak tadi badannya akan mengurus. Wa yasfarru launuhu, karena anak menetek pahit. Akhirnya yang kadang besok lapar. Wa yasfarru launuhu, anak bayi tadi akan pucat badannya. Kemudian wa yastaddu nufuruhu 'ala ta'am, dikasih bubur pengganti daripada tetek tadi, dia sangat benci kepada bubur tadi. Ya kan? Wa yastaddu nufuruhu 'ala ta'am, dia benci, dia makan, dia muntahkan. Yom ba'da yom, sehari 2 hari. Kata Rasulullah, man syafa'a ada syahid syafa'a, sehari. Karena bayi tadi waqala bahulu diliputi lapar yang sangat luar biasa, dia makan bubur tadi takal lupa terpaksa. Sebagian dia muntahkan, sehari 2 hari sampai beberapa hari. Akhirnya dia telan bubur tadi dengan pelan-pelan. Kemudian setelah yom ba'da yom, sehari dia makan, akhirnya dia terbiasa makan bubur. Jikalau dia kembali ke tetek dia, maka dia tidak mau pernah menetek lagi kepada ibunya, lebih dia cinta bubur. Seperti itu kita mendidik anak kita supaya menjadi anak yang soleh, supaya menjadi anak yang berakhlak, ya kan? Dikatakan kulla as'al, dikatakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita ingin menjadi orang yang dicintai Allah, ikuti Nabi, yaitu akhlak Nabi, akhlak yang sangat mulia, maka menjadi orang yang dicintai Allah. Jadi Islam itu bisa berkembang bukan dengan pedang, tapi dengan akhlak yang mulia. Karena Rasulullah dipuji sama Allah apa akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini yang penting. Islam itu bisa berkembang dengan akhlak. Dan jangan pernah kita menghabiskan waktu kita di dalam, ya, kita belajar apa saja di dalam melakukan suatu kebaikan itu pasti diuji sama Allah. Jangan khawatir. Jangan pernah kita menghabiskan waktu kita untuk memikirkan orang yang membicarakan tentang kita. Itu buang-buang waktu. Ya kan, setiap misalnya gini, Ikam punya niat hendak memeriahkan maulid di musola, Ikam mau manggil Habib ini atau mau besar, itu pasti diuji sama Allah, digerakkan, manusia digerakkan hatinya. Coba Ikam ganggu ini orang, karena manusia Allah, itu pasti, tidak mau tidak pasti. Ya kan, pasti ada omongan, ada kelompok yang tidak sependapat. Kalau kita karena manusia, pasti kita goyang. Tapi kalau kita karena Allah dan Rasulnya, kita lurus. Itu pasti. Mau tidak mau pasti.
Jadi untuk menjadikan kita dan anak kita, keluarga kita menjadi orang yang berakhlak sebagaimana Allah mengatakan, jikalau kalian ingin menjadi makhluk kepada Allah, ikutilah jejaknya Nabi, yaitu dengan akhlakul karimah. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya kan? Allah alam masalah. Yang penting saya ingat, ini harus penting. Ini penting karena pokok dari semua ini itu. Ya kan? Akhlak itu adalah sesuatu yang tumbuh di dalam jati diri manusia, yang tidak pernah bisa digoyang dengan keraguan dan tidak menggunakan rencana dan pikiran. Itu akhlak namanya. Ya kan? Kemudian bagaimana supaya menjadi anak kita, keluarga kita atau diri kita yang berakhlak, yaitu dengan melatih, harus uyuh dulu, capek dulu, menangis dulu seperti bayi. Ya kan? Kita melatih bangun subuh, uyuh dulu, mau malah sehari dua, setelahnya akan terbiasa. Sehari kita uyuh, sehari dibangun 2 hari 3 hari, akan terbiasa. Seperti itu. Untuk menjadikan semua itu adalah akhlak di dalam diri kita yang tidak pernah menggunakan pikiran dan rencana. Kalau sudah itu tumbuh, maka tidak pernah menggunakan rencana. Kita harus bersoal berjamaah, pikiran nggak ada. Kalau majlis anak aja masih berpikir, ya kan, majlisnya asar, bukan akhlak masih. Ini kan masih melatih mujahadah. Supaya apa? Supaya akhirnya, makanya al istiqomah khairun minal karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kenapa? Dengan kita mujahadahnya. Sebenarnya banyak hal yang perlu aku pikir sore begini ya kan melatih diri mujahadah. Bagaimana supaya ini menyatu di diri kita, walaupun orang terserah, karena sudah tidak menggunakan rencana dan pikiran lagi, otomatis gitu loh. Itu juga sholat, saat azan datang otomatis kita tanpa ada rasa terbebani akhirnya semuanya itu. Jadi seperti itu. Kalau sudah itu tumbuh di dalam diri kita, tidak pernah rasa beban ibadah apapun, tidak ada beban. Jadi itu poin daripada biistu liutammima makarimal akhlak. Allah alam. Sambung dilanggar malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi anna tarafna wa anna asrafna ala Allah asrafna fatub alaina tawbah taksilu billah wa sallallahu alaihi wa amin rati wa fir li walidina rabbi maulidina wa ala wa yasir khilani kulli mahabbah wa jiradina sabab muslimin ajma amin rabbi asma fadlan wa judaman ala tiktisabi min nabi sallallahu rasulina zawi kulli sallallahu rabbi alaihi al haqi wa alihi wa sahbihi idza tasawwur alhamdulillah bil bariyati wa alhamdulillah rabbil alamin.